Shalom teman-teman Demyus yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan terus ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Demyus. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman baik dalam pekerjaan, pelayanan, apapun yang teman-teman kerjakan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Ya, dalam video kali ini kita akan melihat diskusi antara Edis TV dan beberapa orang Ujlim. Nah, beberapa orang ini, mereka adalah murid dari Ustadz Juma. Dan apa saja yang mereka diskusikan di room Edis TV, mari kita sama-sama saksikan cuplikan video ini. Saya berharap teman-teman bisa menonton sampai tuntas, agar teman-teman bisa mendapatkan poin, wawasan dari setiap apa yang mereka diskusikan. Mari kita sama-sama saksikan setelah yang satu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita masih memberikan kesempatannya kepada yang muslim-muslim untuk mengeluarkan satu argumen terbaiknya. Oke, Mbak Sori, apa kabar Mbak Sori? Baik. Oke, Mbak Sori silakan. Beri saya satu alasan untuk berhenti jadi Kristen. Silakan. Alasannya karena setiap orang, teman-teman Anda itu persepsi ketuhanannya beda-beda. Itu alasannya. Persepsi ketuhanannya beda-beda. Ya. Gini. Mbak Sori, kira-kira di dalam Islam persepsinya terhadap agama Islam itu beda-beda nggak? Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali, ada mazhab segala macam, ada Syiah, ada Syiah, ada ini segala macam. Ini saya gini, sebentar, Mas, tenang, gantian kita bicara. Ini menurut saya argumenmu ini adalah argumen bunuh diri, atau Anda ini sedang menggali kubur untuk dirimu sendiri. Kamu mengatakan bahwa saya harus berhenti jadi Kristen karena orang Kristen punya pandangan yang berbeda-beda. Kan? Oke. Umat Islam ketika ditanyakan, Tuhanmu siapa? Dari ujung Sabang sampai Merauke, Tuhannya itu pasti Allah. Nabimu siapa? Muhammad. Itu pasti. Enggak, kemarin coba ya. Saya putarkan lagi videonya ya. Katanya ini bohong-bohong terus dia ini. Oke, sebentar ya. Oke, apakah Muhammad bukan robnya orang Islam? Coba sebutkan satu ayat dalam Quran dan hadis yang menyatakan Muhammad itu rob. Oke, kalau misalnya di dalam Al-Quran memang sebentar. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat begitu. Tapi kalau umat muslim tadi kan kamu bilang umat muslim. Argumentasi Anda itu salah. Oke. Mbak Sori, sebentar. Tadi kan patokanmu itu. Coba ayo berpikir rasional. Ini gimana nih kalau kamu ngomong saya ngomong ini? Gimana ini? Tadi kan kamu bilang patokannya adalah perspektif orang yang berbeda-beda. Sekarang tiba-tiba kamu ke Quran. Gimana ini? Kamu tidak konsisten ini begini. Tenang. Mbak Sori. Barusan tadi kamu bilang alasan harus meninggalkan Kristen adalah persepsi orang yang berbeda-beda, betul? Betul. Nah, sementara persepsi orang berbeda-beda nggak? Persepsi orang Islam berbeda-beda nggak tentang Allah, tentang Islam beda-beda nggak? Umat Islam jangan muter-muter begitu. Beda-beda nggak? Beda-beda nggak? Tidak muni jadi. Umat Islam udah mulai pura-pura dia bisik-bisikan sendiri. Mbak Sori, apakah lari dia saudara-saudara. Ayo. Nah, sekarang kira-kira kalau saya mau tunjukkan sama kamu 1001 alasan untuk kamu meninggalkan agama Islam, siap nggak? Nggak ada alasan saya untuk meninggalkan Islam. Kalau saya beri kamu 1001 alasan gimana?
Mau sejuta alasan. Imani saja ya. Benturin kepala, lanjut. Benturin kepala, lanjut. Oke, sebentar. Mau kasih satu alasan untuk meninggalkan agama Islam. Ada alasan, nggak ada yang Iya, benar. kenapa selain kamu itu. ketakutan? Nggak ada alasan. lihat orang Islam paling takut, saudara-saudara. Oke lah, baiklah. Kalau kamu tidak berani, jangan dipaksa ya. Perhatikan ya, perhatikan. Apa kata Muhammad? Perhatikan. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, dan seterusnya. Lalu, apakah boleh sujud kepada selain Allah? Maka dijawab oleh Muhammad. Perhatikan. Tenang. Perhatikan. Dibuka di dalam hadis ya. Perhatikan. Apakah boleh? Nih. Maka Rasulullah nih, saya bacakan ya. Beliau bersabda. Beliau bersabda nih, dari Abdullah bin Aufa bla 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 dan seterusnya. Aku mendatangi kota Syam. Aku mendapati mereka bersujud kepada uskup-uskup dan panglima-panglima perang mereka. Maka aku menginginkan dalam hatiku agar kami melakukannya terhadap Anda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kamu lakukan. Sesungguhnya jika aku memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah, niscaya aku perintahkan istri agar sujud kepada suaminya. Jadi menurut Muhammad tidak boleh sujud kepada selain Allah. Makanya kalau kamu orang Jawa, betul. Itu suaminya. Suaminya itu bukan manusia. Ya? Coba kamu yang baca lah. Kalau saya yang baca nanti saya yang pintar. Coba. Enggak baca dari sini coba. Baca dari sini coba. Itu saya nggak kelihatan dari sini ya. Enggak, lo kata kamu nggak boleh menyembah suaminya. Suaminya itu manusia loh, Dis. Sebentar. Kamu kan tadi bilang boleh sujud kepada manusia. Boleh kan? Boleh. Oke. Coba kata Muhammad apa? Sujud dengan Kata Muhammad apa ini? Loh, dibaca kamu yang baca di situ kok aneh. Tadi sudah saya baca. Kamu nggak nyambung. Kata kamu nggak boleh menyembah ya raja-raja apa itu tadi panglima-panglima, tetapi boleh bersujud kepada suaminya. Lah suaminya itu kan manusia. Saya baca lagi ya. Saya baca lagi. Saya baca lagi. Saya baca lagi. Saya baca lagi. Ya, sujud itu menghormati seseorang. Ya, saya baca dulu. Saya baca dulu. Janganlah kamu lakukan. Sesungguhnya suaminya itu tadi sujud dengan suaminya tadi kamu baca, jangan loncat-loncat baca itu. ya makanya orang Islam ini sering benturin kepalanya ke ubin jadi agak-agak lain teman-teman. Nah, Kamu itu mencari aku memerintahkan seseorang sujud kepada selain Allah, niscaya aku perintahkan istri agar sujud kepada suaminya. tuh. Tahu nggak Suaminya maksudnya? itu manusia. Berarti Muhammad menyuruh sujud kepada suami? Iya, nggak apa-apa, itu kan menghormati, menyembah. Nah, Ya, sebentar kita kasih hadis yang lain ya. Tenang. Ya. Orang Islam ini, nih, perhatikan. Perhatikan nih. Barang siapa sujud kepada manusia dengan sujud tahiyat, maka dia telah melakukan perbuatan haram dan dosa besar. Kelihatan nggak? Itu kata kamu sendiri, karangan kamu sendiri, Dis. Aduh. Dis. Berat. Dis, dengarkan lah ya. Sebentar, saya tunjukkan lagi nih. Dengarkan dulu saya bicara, dengarkan. Sebelum dosa kamu lebih banyak, Dis. Luar biasa mereka ini ya. Tenang. Mohon ampunlah kamu kepada Nih. Allah, Dis. Saya tampilkan lagi nih. Kamu tuh lama-kelamaan terkutuk. Ya. Nih, kita tampil lagi nih. Kalau misalnya kamu selalu kurang ya. Itu udah benar-benar Andai nyata. saja. Agama paling benar. Andai saja saya boleh menyuruh seseorang insan buat sujud pada insan lainnya,
pasti aku akan suruh seorang perempuan buat bersujud pada suaminya. Hadis riwayat Tirmizi. Dia boleh bersujud dengan suaminya. Suaminya itu juga manusia. Nabi Muhammad membolehkan orang bersujud dengan orang. Ya, bersujud itu Ini adalah loh, orang yang andai kita hormati. saja saya boleh, berarti tidak boleh, Peang. Ya kayak itu ya kamu itu loh, Dis. Minum dulu obat kamu itu. Berat. Ini loh, Yang saya takutkan andai gini, saja saya boleh, Yang saya takutkan itu ya. berarti kamu itu tidak akan boleh, artinya akan tidak bertanggung boleh. jawab atas pembicaraanmu itu. Aan. Aduh, Kamu aslinya Herman. botol loh, Dis. Kamu tuh aslinya botol, hanya mencari ketenaran Oke lah. aja loh kamu. Baiklah, Herman. Gini, Tobatlah, Dis. habis ini kamu nanti dikirimin sama teman-teman muslimmu. Kamu kok tolol jadi orang sama. Kalau nggak percaya nanti cek aja. Habis ini kamu cek inboxmu, pasti teman-teman muslimmu itu ngomong bahwa kamu bengak. Yang bengak itu ya kamu itu. Oke, sekarang boleh giliran saya. Sembah dengan Tadi kan argumenmu sudah saya bantah. Sendiri. Kira-kira kalau sekarang giliran saya gimana? Jangan ngomong terus. Kira-kira kalau giliran saya gimana sekarang? Enggak, saya mau bertanya. Ya. Saya mau bertanya, kamu bisa jawab. Gimana kalau giliran saya sekarang? Saya bertanya boleh? Giliran saya boleh? Enggak, saya bertanya boleh enggak? Macet. Kamu takut. Nanti diminta aku. Kamu kan sudah nanya. Nggak ada nih, kamu nggak ada. Gini, tadi kan kamu sudah nanya saya tanya apa dulu. alasan Iya. supaya berhenti jadi Kristen? Karena di Kristen Dulu. diajarin menyembah manusia. Saya nggak Nah, apa-apa. terus Saya tunjukin mau- sama saya kamu mau. ajaran Yes, Islam yes. itu ada menyembah manusia. Di- Bahkan yang nyuruh nyembah manusia itu adalah Allah. Allah menyuruh supaya. Nah, cuman kata menyembah mau itu jadi tidak orang diterjemahkan. Kristen. Jelas. Mereka kasih sujud. Padahal sujud itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu nyembah. Nah, sekarang boleh saya berikan kepada kamu satu alasan? Boleh saya berikan kepada kamu satu alasan supaya kamu meninggalkan agama Islam? Silakan, apa alasannya? Oke. Coba saya pengen kamu pakai celana apa sekarang? Coba. Bisa nggak kamu angkat celanamu? Lagi Tunjukin celanamu. ini. Bukan, maksud saya gini nih. Kalau saya nih pakai celana nih, lihat nih celana saya nih. Ini celana kan? Nah, coba saya pengen lihat celana kamu. Nanti saya tunjukin bahwa kamu harus berhenti jadi orang Islam. Coba break, coba. Nggak masuk di akal, guyonan anak kecil. Saya mau lihat bentuk celana kamu. Apakah kamu pakai celana panjang atau celana pendek? Saya mau lihat. Lah apa sangkut pautnya dengan celana mau pindah agama? Loh, iya. Saya bilang, saya tunjukin dari celanamu nanti kamu masuk neraka. Coba, tunjukin celanamu coba. Jelas tahu sayang kalau kamu termasuk neraka. Coba kamu tunjukin celanamu, berani nggak? Kita punya kepercayaan masing-masing, Dis. Gak usah saling menghujat. Ya. Kamu tahu nggak gara-gara celana masuk neraka? Panjang, dicabut dulu dengan malaikat. Kamu tahu nggak gara-gara celana masuk neraka? Nggak berani dia nunjukkan, celananya. Celana sama mau pindah agama Ya itu itu. apa? Itu nanti saya akan tunjukkan kepada kamu. Jelas, ya. Yang orang Saya Kristen akan agamanya tunjukkan kepada yang nggak kamu. jelas. Berani nunjukkan celana? Itu kamu tanya jangan dengan saya, dengan anak kecil mungkin nggak boleh. Tidak berani. Terlalu dewasa, saya mau apa menjawab pertanyaan kamu terlalu dewasa. Celana yang kamu pakai. Iya. Kamu nggak pakai celana? Terlalu dewasa kalau saya kamu tanya dengan anak umur 2 tahun. 3 Sebentar, tahun. saya tanya apakah kamu pakai celana? Oh aneh pertanyaan ini. Ya, di bawah saja, di bawah sana. Ya teman-teman, ada satu ayat firman Tuhan yang saya akan mau bagikan kepada teman-teman mengenai hal mengikut Yesus, yaitu dalam Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Ya teman-teman, dalam mengikut Yesus bukan sekedar mengucapkan iman dengan mulut, tetapi sebuah panggilan hidup. Ayat ini diucapkan Yesus bukan kepada orang luar, melainkan kepada murid-muridnya, orang-orang yang sudah mengenal Dia. Artinya, iman Kristen bukan hanya tentang menerima berkat, tetapi juga tentang kesiapan membayar harga dalam ketaatan, kesetiaan, dan kasih.
Poin yang pertama adalah tentang menyangkal diri. Artinya melepaskan kehendak lama. Menyangkal diri bukan berarti membenci diri sendiri, melainkan melepaskan ego dan kehendak yang bertentangan dengan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Menyangkal diri berarti tidak lagi hidup untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi memilih apa yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua adalah memikul salib. Artinya siap menanggung konsekuensi iman. Salib bukan simbol penderitaan kosong, tetapi ketaatan sampai tuntas. Setiap orang percaya memiliki salib masing-masing, yaitu penolakan, kehilangan, karena memilih kebenaran. Memikul salib berarti setia kepada Kristus, meskipun harus menanggung risiko dan pengorbanan. Yang ketiga adalah mengikut Yesus. Artinya hidup dalam ketaatan setiap hari. Mengikut Yesus bukan peristiwa sekali waktu, tetapi perjalanan seumur hidup. Ini berarti berjalan dalam jejaknya, mengasihi musuh, mengampuni yang melukai, dan tetap rendah hati. Mengikut Yesus adalah keputusan harian untuk hidup serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Ya teman-teman, Yesus tidak pernah memaksa siapapun untuk mengikut Dia, namun Dia jujur tentang harga yang harus dibayar. Di balik penyangkalan diri dan salib, ada hidup yang sejati dan kekal. Ketika kita memilih mengikut Yesus sepenuhnya, kita tidak kehilangan apapun. Justru kita menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Kiranya melalui kesaksian dari beberapa orang murtadin ini, dan juga melalui firman Tuhan ini, boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.